Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Sorore. Dan di video kali ini sebenarnya tuh video ini tuh aku mau bikinnya kemarin, cuman bola nggak sempet sampai sekarang. Dan hari ini tuh aku baru bisa bikin video ini. Nah, kalian pasti udah dapet kan info ataupun pengumuman tentang tes selanjutnya di Sipin Chapter 2021 ini. Hari ini tuh aku mau bikin dua pembahasan, yaitu tentang kesemaptaan dan kesehatan. Di video kali ini aku mau bahas kesehatan dulu ya teman-teman. Apa aja sih yang harus kalian bawa untuk tes kesehatan ini? Mungkin beberapa di antara kalian udah tahu ataupun udah baca seputar pengumuman ini, dan di sini tuh aku mau negasin kembali ke kalian apa aja sih yang harus kalian bawa. Untuk seleksi lanjutan itu kalian pasti di swab antigen COVID-19 dulu. Untuk kalian yang mungkin nantinya abis swab reaktif ataupun positif, kalian pasti akan kalian dirujuk ke Satgas COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Jangan khawatir teman-teman, untuk kalian yang positif ataupun reaktif yang melakukan isolasi mandiri, itu kalian bisa melakukan tes susulan. Bukan berarti kalian positif ataupun reaktif kalian gugur teman-teman, enggak. Jadi kalian bisa melakukan tes susulan. Untuk waktu tesnya itu dimulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sepagi itu teman-teman kalian harus datang. Belum lagi kalian harus datang 60 menit sebelum tes karena kalian harus swab dulu. Berarti kalian datang itu sekurang-kurangnya tuh jam 5 subuh. Pagi banget nggak sih? Jadi kalian harus benar-benar berjuang nih untuk tes kesehatan sepagi itu, sesubuh itu. Jadi kalian habis sholat subuh kalian boleh langsung ke lokasi tes, ataupun kalau misalnya lokasi kalian jauh, kalian bisa sholat subuh di lokasi. Terus apa aja sih berkas yang harus kalian bawa untuk melakukan tes kesehatan ini? Yang pertama tentunya itu kartu identitas diri teman-teman, entah itu KTP ataupun SIM yang membuktikan identitas diri kalian. Yang kedua adalah kartu peserta Sipin Chapter. Nah, kalian tuh pasti udah dapet kan kartu peserta udah dari registrasi di awal. Nah, kalian bawa itu teman-teman. Selanjutnya adalah surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan bermaterai 10.000. Nah, surat ini tuh kalian bisa langsung unduh aja di portal Sipin Chapter yang web resminya, kalian bisa langsung unduh di situ. Selanjutnya adalah surat bebas narkoba bermaterai 10.000, diunduh di portal Sipin Chapter juga nih teman-teman. Selanjutnya adalah surat pernyataan bersedia untuk pindah prodi, ini bermaterai 10.000 juga teman-teman. Kalian bisa unduh di portal Sipin Chapter juga. Nah, apa sih maksud dari pindah prodi ini? Kalau pengalaman aku ya, jadi banyak banget dulu temenku tuh yang pindah prodi, contoh dari TPU ke KP ataupun dari LLU ke TPU. Contoh dulu tuh LLU kan passing grade untuk LLU tuh sangat tinggi. Nah, mungkin kalian itu paling rendah di LLU, jadi kalian gak lulus di LLU. Tapi di course lain, contoh KP, kalian tuh kalau disandingin dengan nilai-nilai yang memilih jurusan KP, itu tuh kalian paling tinggi. Makanya kalian biasanya itu dipindah prodikan ke dari LLU ke KP karena nilai kalian di program studi lain itu tinggi, sedangkan untuk di program studi yang kalian pilih itu rendah. Jadi kalian bisa diluluskan dengan cara pindah prodi seperti itu. Selanjutnya adalah kalian tuh disarankan untuk sarapan pagi, juga istirahat yang cukup sebelum melakukan tes kesehatan ini. Jadi kalian bisa melakukan sarapan pagi, dan saran aku tuh jangan banyak-banyak teman-teman, karena itu akan berpengaruh di gula darah kalian. Nah, saran aku tuh kalian sarapannya yang sehat-sehat aja biar nggak lemah aja. Dan bisa makan oatmeal mungkin, ataupun sarapan-sarapan yang rendah gula, dan perbanyak minum tentunya. Yang paling utama tuh ataupun yang paling penting tuh adalah perbanyak minum, jangan perbanyak makan. Selanjutnya adalah kalian tuh diwajib membawa alat tulis sendiri seperti pulpen. Jadi kayak akan ada tuh beberapa surat ataupun pernyataan yang akan kalian isi. Jadi kalian diwajibkan untuk membawa ballpoint ataupun pulpen sendiri, dan kalian juga diwajibkan menggunakan masker ataupun membawa hand sanitizer. Jadi alat-alat kesehatan seperti itu kalian wajib membawanya. Selanjutnya untuk pakaian, nah biasanya tuh tes kesehatan tuh menggunakan kaos dan training ya, biar memudahkan untuk melakukan check up ataupun medical check up. Tapi di tes kesehatan kali ini tuh kalian wajib menggunakan kemeja putih dan rok kain hitam ataupun celana hitam, dan menggunakan sepatu. Selanjutnya adalah untuk kalian yang mau melakukan tes kesehatan tidak terpapar suara bising selama 14 jam dan tidak memakai headset 6 jam sebelum tes kesehatan. Kenapa sih seperti itu? Karena pada saat nanti kalian audiometri ataupun cek kesehatan telinga, itu kalau misalnya kalian menggunakan headset mungkin dengar musik suara-suara keras 16 jam sebelum, itu akan berpengaruh di audiometri kalian. Karena itu akan berdengung di telinga kalian. Jadi bukan disarankan sih, malah diwajibin 16 jam sebelum tes kesehatan itu kalian gak mendengar suara bising, ataupun 6 jam sebelum tes kesehatan itu kalian gak menggunakan headset. Selanjutnya adalah kalian gak diperkenankan untuk menggunakan soft lens, kacamata,
dan perhiasan logam selama melakukan tes kesehatan. Kenapa? Karena pada saat kalian dites visus ataupun ketajaman mata itu kalian nggak boleh pakai soft lens, nggak boleh pakai kacamata, karena benar-benar mau diperiksa apakah kalian visus kalian itu minus apa enggak. Dan untuk perhiasan-perhiasan logam kalian nggak diperkenankan memakainya karena pada saat ronsen itu nggak boleh, teman-teman. Jika kalian menggunakan perhiasan yang terbuat dari logam, entah itu kalung, anting ataupun lain-lainnya, itu akan mengganggu pada saat ronsen. Jadi itu nggak diperkenankan dipakai. Apa sih yang lainnya yang disarankan kalian bawa? Disarankan tuh kalian bawa air minum sendiri. Jadi tes kesehatan itu cukup agak lama ya, karena kalian harus antri gitu untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi kalian usahain bawa air minum sendiri, entah itu taruh di jok motor ataupun taruh di tas. Terserah kalian, yang jelas kalian membawa air mineral sendiri. Sebenarnya ada air mineral yang disediakan oleh tim si pencetar, tapi kalian tuh nggak bersamaan semua kan hausnya. Jadi alangkah bagusnya kalau kalian bawa air sendiri. Nah teman-teman, aku tuh udah bahas ya tips lulus kesehatan di video sebelumnya. Kalian bisa scroll atau kalian tuh bisa klik aja langsung di sini. Dan mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Mohon maaf apabila banyak banget kekurangan ataupun banyak banget kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.